Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Kamis ya, tanggal 12 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini tadi sempat naik sih, walaupun nggak tinggi-tinggi banget ya, cuman habis itu turun lagi dan ditutup minus tipis 0,01% ke level 7.760. Secara teknikal untuk support resistennya masih sama ya, jadi untuk posisi IHSG hari ini di tengah-tengah antara support sama resisten, nggak koreksi-koreksi ya. Ini mungkin yang masih punya cash cukup banyak jangan buru-buru sih untuk entry ya, karena IHSG lagi di atas ini, manyan entry ketika IHSG koreksi. Tapi kalau nekat masuk sih ya pilih-pilih saham ya yang posisinya masih di harga bottom. Itu untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 11 September secara keseluruhan sebenarnya untuk asingnya sih cukup banyak ya masuk di samping Bank Mandiri, Bank BCA, BRIS. Hari ini aslinya netbuy dan yang agak mengkhawatirkan keluar cukup banyak di saham BRI sebanyak 451 M lebih net sell ini untuk aslinya di saham Bank BRI. Cuman juga masuk juga sih di saham Bank Mandiri 303,2 M, kemudian BBCA 211,7 M, BRIS 103,9 M. Kalau kita lihat sih secara keseluruhan ya masih cukup banyak ya yang masuk. Semoga aja untuk IHSG besok bisa bertahan di atas, cuman kalaupun koreksi ya itu wajar sih, malahan yang ditunggu-tunggu ya setelah harga indeksnya naik cukup tinggi. Koreksi itu ya mungkin itu kesempatan buat teman-teman yang mau entry. Untuk supportnya sih di 75-80-an. Kalau menurut saya sih untuk besok kemungkinan karena ya aslinya juga masih sebagian masuk, ya bisa jadi masih sideways seperti ini. Kalaupun naik ya ini resistennya ada di 79-40-an. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA. Hari ini tanggal 11 September untuk BBCA naik ya, ini berhasil ya berada di area resisten sih, berhasil breakout di atas 10.400 ya, breakout di atas 10.400 untuk BBCA hari ini. Cuman secara candlenya belum terlalu kuat, dan kalau kita lihat juga aslinya masih segini-segini aja sih masuknya, lumayan sih 211,7 M, cuman untuk nilai transnya masih belum terlalu rame ya, 600-an M itu ya normal sih. Kalau kita lihat lebih detail hari ini di saham BBCA untuk aslinya sendiri yang masuk ada AK, RX, ZP ya, dan kalau kita perhatikan untuk AK-nya RX ini 100% buy, jadi murni akumulasi. ZP, AK juga nggak beda jauh antara netbuy sama nilai transaksinya. Kemudian selain itu ZP, DX, YU, CC versi asing juga netbuy. Dan hari ini untuk asingnya yang keluar ada BB ya, paling banyak BBBK. Cuma secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net buy. Kalau kita lihat untuk lokalnya sendiri net sell, jadi lokalnya jualan, asingnya masuk, harga sahamnya naik sih. Untuk besok mungkin patok aja level 10.400 ya. Kalau turun lagi di bawah itu ya masih sideways berarti ya. Cuman kalau naik di volume yang bagus ya semoga aja bisa mulai ngejar 11.400. Kita lihat untuk besok. Kalau secara histori harga tertingginya waktu itu di 10.500 ya, mungkin pantau level ini. Kalau buat high baru di atas itu ya, apalagi dengan volume yang cukup bagus, mudah-mudahan untuk BBCA mulai ngejar resistennya di 11.400. Oke, mungkin seperti itu, pantau aja level 10.400 untuk besok. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ini yang agak mengkhawatirkan ya, aslinya keluar cukup banyak dan harga sahamnya gagal breakout setelah kemarin naik nguji
mau nguji resistennya di 5250, hari ini malah turun, open ke bawah, naik dikit, turun close di 5175 dan turunnya distribusi asing cukup banyak, 400 eman lebih. Kalau secara teknikal sih masih cenderung sideways ya, atau konsolidasi di bawah resistennya 5275, masih belum bisa breakout di atas itu. Dan supportnya kalau secara Fibonacci masih di 4980, jadi hati-hati aja untuk besok kalau masih merah ya, dan buru-buru buat masuk. Tapi kalau untuk jangka panjang juga disclaimer sih, kemungkinan untuk polanya ya bisa jadi sideways dulu seperti ini. Nanti kalau emang waktunya buat breakout ya mudah-mudahan bisa ngejar 5450. Tapi untuk harga saat ini sih sebenarnya masih cukup menarik ya untuk saham BBRI, apalagi kalau kita melihat dengan menguatnya rupiah, yaitu ada kemungkinan sektor perbankan ya mudah-mudahan bisa bagus ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI untuk asnya yang keluar cukup banyak, 451 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBRI hari ini tanggal 11 September secara keseluruhan, ini kita bisa lihat barang-barang di distribusi oleh broker-broker asing ya. BB versi asing paling banyak net sell 279,9 M, kemudian ada BK versi asing net sell 88,4 M, ZP net sell 58,9 M, AK net sell 32,1 M. Kemudian yang masuk untuk asnya nggak terlalu banyak di saham BBRI hari ini, YU itu pun cuma 17,8 M, padahal net transfernya 124, jadi cenderung trading ya. Untuk lokalnya sendiri net buy, sebagian retail pada masuk ini, YP, XL, XCNI ya, PD juga masuk. Untuk besok hati-hati aja ya, kalau secara teknikal ini juga belum berhasil breakout, gagal breakout, jadi buat teman-teman yang mau trading atau swing mungkin nunggu harga lebih turun lagi ya, lihat bid overnya kalau mau trading. Cuman kalau untuk jangka panjang ya di harga saat ini masih lumayan berani ya kalau belinya pakai uang dingin dan tujuannya untuk jangka panjang. Untuk resistennya masih di 5275 sih, dan supportnya di 4980-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Kalau di awal market langsung merah, wait and see aja dulu ya. Untuk support secara historinya ada di 5075. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik dan secara teknikal ini berhasil breakout, naiknya lumayan tinggi 1,73%, disertai asing masuk ya. Ini udah mau ngejar 7.500 ya, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit lumayan ya, kalau mau taking profit mungkin sekiranya di level 7.500 berat buat breakout kalau mau sebagian diamankan ya. Tapi kalau tetap masih mau hold sih, kemungkinan buat breakout lagi itu masih cukup besar untuk saham Bank Mandiri kalau menurut saya ya. Apalagi rupiah makin menguat ya, mudah-mudahan sektor perbankan bagus ya. Dan kalau Bank Mandiri bisa ATH, bisa breakout di atas 7.500, target price-nya cukup tinggi. Kalau secara Fibonacci bisa ke 8.700-an untuk saham Bank Mandiri. Jadi pantau aja untuk besok mungkin 7.500 ya, mudah-mudahan ada potensi naik dulu, nguji resistennya, entah itu berhasil atau enggak ya, paling enggak nguji dulu resistennya, semoga aja ya, untuk kalau nggak minggu ini minggu depan. Kalau kita lihat hari ini juga asingnya masuk lumayan banyak di saham Bank Mandiri, sebanyak 303,2 M ya, paling banyak net buy di saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 11 September, untuk asingnya yang masuk ada BB versi asing net buy 214,5 M. Selain BB ada RX, TP, YU, AK versi asing yang juga masuk. Kemudian yang keluar untuk hari ini BK, ZP ya. Dua broker ini keluar, cuman nggak sebanyak asing masuk. Jadi untuk hari ini asingnya net buy, untuk lokalnya net sell, sebagian retail keluar, harga sahamnya naik. Kalau kita lihat coba dari awal bulan ini yang pegang barang paling banyak BB ya, dan sampai hari ini untuk BB nya masih nambah muatan paling banyak lagi. Jadi semoga aja BB mau jaga harga untuk saham Bank Mandiri, dan untuk potensi target price nya di 7.500 ya, ini resistennya di sini, dan supportnya setelah histori 7.300 sudah jadi
supportnya. Kalau menurut saya sih mudah-mudahan besok naik dulu ya, ngejar resistannya ini, semoga aja berhasil. Kalau breakout bagus, cuman kalau gagal breakout ya mungkin akan sideways dulu atau koreksi seperti ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau turun pantau area support 7.300, semoga aja nggak terus jebol lagi di bawah itu. Untuk Bank Mandiri mungkin seperti itu aja ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI hari ini koreksi, walaupun nggak dalam-dalam banget ya, tapi koreksi 0,88% ke level 5.650 untuk saham Bank BNI. Ya mentok di sini sih kemarin ya, naiknya turun-turun, ini 2 hari koreksi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sih asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak, 20,3 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank Mandiri, Bank Mandiri BBNI ya, hari ini tanggal 11 secara keseluruhan sih nggak terlalu rame, cuman masih ada yang akumulasi yaitu RX untuk asingnya, versi asing net buy 63,7 M, 100% buy loh untuk RX versi asing hari ini di saham Bank BNI. Kalau kita lihat dari 3 hari terakhir itu RX BK ya masuk paling banyak RX, dan sampai hari ini pun untuk RX-nya masih terus masuk. Jadi semoga aja turunnya saham BBNI 2 hari terakhir ini koreksi wajar ya. Ya mungkin kalau bisa turun lagi ke area supportnya 5.500 itu kesempatan buat yang mau nambah muatan ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau naik resistannya ada di 5.825. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kita lihat aja besok sih. Kalau langsung merah jangan buru-buru buat average down, jangan buru-buru buat entry ya. Tapi kalau mau nambah muatan, disclaimer ya, untuk jangka panjang. Kalau untuk trading amannya nunggu dekat area support 5.500, mungkin di sekitaran itu ya untuk trading atau swing. Nanti target price-nya kalau bisa mantul naik ya di 5.800-an. Oke, itu untuk saham BBNI. Kalau menurut saya sih 2 hari terakhir ini koreksi wajar ya. Soalnya R-nya terus masuk, malahan nambah muatan lagi hari ini lumayan banyak. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini naik lumayan tinggi, 3% lebih kalau nggak salah ya, ke area resistennya. Bahkan tadi sempat nyentuh resistennya di 2.770-an ya. Harga tertinggi hari ini nyentuh resisten, belum bisa breakout, ditarik turun, close di 2750. Jadi secara teknikal untuk saham BRIS untuk hari ini gagal breakout ya, belum berhasil sih, bukannya gagal, soalnya ini belum jebol ya tadi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham BRIS hari ini apakah di akumulasi, aslinya masuk cukup banyak ya, jadi mungkin ini yang bikin harga sahamnya naik, karena kalau kita ikuti memang kalau aslinya cenderung masuk di saham BRIS apalagi dengan jumlah yang banyak itu harganya naik. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 11 September. Untuk asingnya masuk ya, hari ini asingnya net buy cukup banyak, AK, BK, CC, ZPIU, dan kalau kita perhatikan antara nilai transaksi dan net buy-nya itu nggak beda jauh, jadi mereka masuk ya, mudah-mudahan aja untuk jangka menengah atau panjang ya. Dan untuk lokalnya net sell yang keluar juga sebagian retail, jadi mudah-mudahan untuk besok ada potensi breakout untuk saham BRIS. Mungkin patuh aja level ini ya, kalau berhasil breakout di volume yang bagus di atas 2770. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Untuk target price-nya di sini di 2950-an ya, lumayan tinggi. Kalau bisa breakout dan ngegas naik untuk saham BRIS, resistannya lumayan tinggi. Tapi kalau gagal breakout malah koreksi turun merah ya hati-hati aja, supaya lumayan dalam ya. Tadi pagi itu open di 2650 sempat turun nguji support, cuma dijaga dan ditarik naik lagi, tapi belum bisa breakout. Untuk besok mungkin pantau aja level 2770 ini, semoga aja sih bisa breakout ya, dan mulai ngejar 2950-an. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom.
Telkom udah cukup lama ya nggak kita bahas. Untuk hari ini masih mencoba breakout cuman gagal, ditutup naik 0,33% ke level 3040. Tadi sempat ke 3050 sih, cuman resistennya masih di 3060 ini, belum bisa breakout di atas itu. Beberapa hari terakhir cenderung bergerak sideways untuk saham Telkom. Untuk supportnya ada di 2980-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga kayaknya belum terlalu ramai ya. Untuk sekelas Telkom masih cenderung sepi. Nilai transaksinya cuma 190-an M aja dan net buy 6 M aja. Jadi sepi sih untuk saham Telkom hari ini. Kemungkinan untuk besok kalau masih sepi ya masih cenderung sideways ya. Kalaupun naik juga nggak tinggi-tinggi banget. Untuk hari ini Telkom secara keseluruhan ada sedikit akumulasi sebenarnya, yaitu dari BB ya. BB-nya versi asing hampir seluruh transaksinya buy. KZ juga sama, hampir seluruh transaksinya buy sebanyak 15,4 M. BK net buy lumayan banyak, 10 M-an lebih. Yang keluar juga aslinya lumayan banyak, REGOAK. Untuk transaksi hari ini didominasi asing, aslinya net buy tapi nggak terlalu banyak. Secara keseluruhan juga belum terlalu rame. Jadi mungkin cenderung sideways untuk besok Telkom ya. Kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget, mungkin pantau aja level 3060 ini. Kalau bisa breakout di atas itu ngejar 3140 lagi, cuman kalau belum bisa breakout ya kemungkinan sih masih seperti ini ya untuk polanya. Sideways, jadi sabar aja ya. Kalau belum ada sentimen yang gimana-gimana ya sebenarnya kalau mau trading di saham Telkom kurang menarik ya. Tapi kalau untuk jangka panjang ya disclaimer juga, cuman kayaknya ada saham yang lebih menarik lagi sih. Walaupun secara teknik historinya ini udah di bottom ya, harusnya kalau mau entry di harga saat ini resikonya nggak terlalu dalam untuk saham Telkom. Semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Hari ini untuk saham brand naik lagi ya, mungkin ini yang tadi bikin IHSG hijau. Brand naik ke 11.900, ini masih jadi market cap terbesar ya untuk saat ini kayaknya di IHSG. Dan untuk resistennya, untuk target price-nya kalau masih naik untuk beberapa hari ke depan ya di 12.600. Kalau kita lihat untuk transaksinya di harga atas ini apakah BK, AK masih masuk. Kalau kita lihat untuk saham brand hari ini tanggal 11 AK-nya masih masuk 178 M dan BK-nya juga masih jaga harga masuk 69,4 M ya. Selama 2 program ini enggak distribusi sih kayaknya untuk saham brand masih ada potensi naik lagi lebih tinggi, walaupun di harga sani ya hitungnya udah cukup tinggi ya. Jadi kalau nekat masuk untuk scalpingan aja udah profit diamankan ya. Kalaupun udah floating profit lumayan yang ada salahnya buat pasang trailing stop. Kalau lihat transaksi hari ini sih masih diakumulasi ya untuk saham brand. Jadi mudah-mudahan untuk besok masih ada potensi naik, kalaupun turun itu koreksi. Supportnya cukup dalam sih 10.700. Jadi yang belum terbiasa mending cari saham yang lain aja, cari aman. Cuman ya kalau tetap mau masuk di saham brand ya semoga aja besok masih ada potensi naik, uji resistennya di 12.600-an. Oke. Mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini tanggal 11 September juga naik lumayan tinggi, 8% lebih ya. Kalau naik ini nggak nanggung-nanggung untuk saham BRPT. Secara teknikal berhasil breakout dua resisten sekaligus di level ini ya, close-nya di 11.190. Kalau kita update pakai ini pas enggak ya? Untuk saham BRPT ya ini sih. Untuk resisten selanjutnya misal besok naik sebenarnya lumayan tinggi, ada di 1245-an ya. Kalau kita lihat apakah display akumulasi untuk BRPT hari ini tanggal 11 September. Secara keseluruhan sih ada yang akumulasi yaitu ZP sebanyak 20 M-an lebih. Untuk ZP-nya versi asing ya, asing dan lokal sama-sama masuk. Tapi hari ini asing masih lumayan banyak di saham BRPT yaitu sebanyak
23,2 M. Dan kalau kita perhatikan ZP juga hampir seluruh transaksinya B di saham BRPT ya, jadi nggak trading. Posisinya hari ini untuk saham ZP di saham BRPT average buy-nya di 1175, harga penutupannya di 1190, 1175 di area sini ya, di area support. Jadi floating profit cuman nggak terlalu banyak untuk hari ini aja ya, tapi kalau dikalkulasikan dari beberapa hari yang sebelumnya ya mungkin bisa jadi harganya lebih turun ya. Pantau aja level 1180 mungkin untuk besok ya, ini support terdekat ya. Kalau jebol di bawah itu wait and see aja dulu, cuman kalau misal turun ada yang cekar di level ini. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk trading atas swing secara technical, Fibonacci resistennya lumayan tinggi, ada di 1240. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Antam nih yang sempat naik cuman malah turun lagi, bahkan ditutup merah ya, ditutup merah. Tadi mencoba breakout lagi cuman masih gagal untuk saham Antam ya, sempat naik mencoba breakout sempat ke 1345 tapi dibanding turun lagi itu sesi 2 ya. Ya mungkin akan melandai dulu seperti ini, semoga aja besok masih paling enggak bertahan ya, semoga aja di level 1300an ini. Kalau turun di bawah 1300 itu sebenarnya agak mengkhawatirkan, walaupun itu kesempatan juga ya, cuman kan kasihan yang udah ambil posisi di atas malah nahan floating loss makin dalam. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya ya, untuk saham Antam hari ini asingnya keluar cukup banyak, jadi kurang bagus ya. Secara broker summary asingnya net sell sebanyak 57,8 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan juga cenderung didistribusi oleh broker-broker asing, BK, ZP, AK versi asing net sell di saham Antam. Yang masuk untuk asingnya ada TP 13,5 M. Lokalnya masuk, asingnya net sell, harga sahamnya gagal naik lah untuk hari ini, gagal ditutup surplus ya, merah. Untuk besok sih harapan kita paling enggak masih bisa set bertahan aja di level 1300an ini, mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau bisa naik ya bagus ya, cuman kalau turun setelah history supportnya ada di 1270 ya. Kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry lagi atau average turn lagi, mungkin seperti itu sih. Nah, tapi yang belum punya posisi dan mau nyicil-nyicil di saham Antam ya, ini lumayan menarik sih di harga saat ini ya. Semoga aja resikonya nggak terlalu dalam. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini naik cuman masih belum terlalu tinggi, 0,80% ke level 3520. Ya semoga aja bisa ke 3700an ya untuk beberapa hari ke depan, selama nggak jebol aja di bawah 3420. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro hari ini tanggal 11 September asingnya net buy sebanyak 14 M lebih. Dari kemarin-kemarin coba kita lihat dari awal minggu ini itu asingnya cenderung masuk dan harga sahamnya mantul naik ya. Dari ini pembelian kan asingnya mulai masuk dengan jumlah yang banyak. Hari ini pun masih masuk, jadi belum keluar. Buka aja untuk polanya seperti ini ya. Ya, ngejar resistennya di 3700an. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro hari ini tanggal 11 September didistribusi oleh lokal ya, PD versi lokal nih yang keluar ya, 170,2 M, dan untuk asingnya net buy ZP yang masuk. Cuman hari ini distribusinya cukup banyak ya, agak mengkhawatirkan juga. Mungkin untuk besok ini sih untuk saham Adaro, kalaupun turun kemungkinan ini ya, semoga aja nggak jebol di bawah 3420 ya transaksi hari ini. Walaupun aslinya masih masuk, cuman lokalnya distribusi cukup banyak ya. Tadi PD, hati-hati aja kalau itu salah satu market makernya di saham Adaro ya, ada potensi koreksi lagi. Cuman masih sama sih, untuk supportnya masih di 3420, jadi pantau aja level ini. Mungkin kalau yang belum punya posisi dan mau entry untuk trading atau swing ya, amannya nunggu di area support ya, kalau dikasih kesempatan lagi. Cuman disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.
Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Wika yang hari ini longsor cukup dalam, gagal bertahan di atas support 420-an, ini close di 400 ya, minus 11% lebih. Longsornya ngeri ya untuk saham Wika ya. Kemarin-kemarin juga naiknya enggak ini ya, enggak ya puluhan persen ya, wajar lah minus 11%. Cuman kan sayang ya yang masuk di atas. Kita lihat ya untuk saham Wika hari ini kenapa bisa turun cukup dalam, aslinya keluar ternyata 37 eman lebih. Wika kalau kita lihat hari ini AK BK versi asing net sell cukup banyak ya, untuk AK-nya net sell 20M, BK net sell 12M, DP ZP versi asing juga net sell. Yang masuk hitungan juta aja, keluarnya MM-an, jadi didistribusi oleh asing untuk Wika hari ini, dan yang masuk di harga atas bagian retail ya. Agak ya gimana ya, masuk di atas ya malah turun 11% lebih ya. Amannya pasang antisipasi aja sih kalau mau entry tadi, misal entry di 430-an ya, jebol di bawah 420 cut loss aja sih untuk saham seperti Wika ya. Ya masih agak beresiko sih kalau untuk investasi, agak telat bukannya beresiko ya. Kalau di harga bawah kan pas PBV-nya 0,2 0,3 itu lumayan berani, tapi kalau di harga saat ini terlalu beresiko, jadi amannya untuk trading aja. Kalau lihat transaksinya juga nggak terlalu bagus untuk hari ini, sorry ini dari tanggal 9 ya, hari ini tanggal 11 juga ini nggak terlalu bagus ya, hasilnya keluar, yang masuk sebagian retail ini pada masuk, jadi mending wait and see aja dulu. Yang udah floating profit kalau mau sebagian diamankan nggak ada salahnya ya. Misal ambil di bawah ini kan udah cukup tinggi, itu kalau nggak diamankan juga sayang ya. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih untuk besok hati-hati kalau masih turun, supaya ada di 350. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pani ya. Pani hari ini masih bisa hijau ya, ini ATH lagi ini. Kemarin kita bahas ya, untuk saham Pani ini emang naik terus tapi disertai akumulasi, jadi masih ada potensi buat ATH terus ya. Cuman mau sampai kapan ya itu saya juga nggak tahu ya, tergantung market makernya. Tapi secara histori ini udah dipucuk sih. Kita lihat transaksinya apakah masih disertai akumulasi atau enggak. Kalau masih disertai akumulasi untuk saham Pani ya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik. Untuk hari ini tanggal 11 itu masih ada yang berani masuk 45,9 M di harga atas ya, walaupun itu broker lokal. Untuk asingnya sebagian mulai jualan ini CCNI versi asing net sell, untuk CC-nya net sell 14,1 M. Ya kalau lihat transaksinya sih sebenarnya ada yang berani masuk 46 M lebih di saham Pani di harga atas nih ya. Gak menutup kemungkinan masih ada potensi naik ya. Ada potensi naik, cuman potensi turunnya juga masih cukup ya, pasti ada ya. Mungkin patok aja level ini sih 9460 ini supportnya ya, 9450 sorry, 9450 ya, pantau aja level ini sih. Kalau misal turun ada harga di level ini, disclaimer kalau mau entry untuk trading ya. Atau yang udah floating profit ya pasang trailing stop aja kalau sampai jebol di bawah 9400, mungkin seperti itu untuk saham Pani. Kalau naik target price-nya ya, ini kemana ini target price untuk saham Pani? Ngeri ya kenaikannya. Kita ukur pakai koreksi waktu itu ya, dari harga 8.100-an koreksi mentok di sini. Kalau naik ya di sini resistennya ada di 10.000. Breakout di atas 10.000, kalau masih ada yang akumulasi terus bisa ke 11.150, mungkin ini target price untuk saham Pani. Pantau aja level 10.000 untuk besok Kamis. Kalau bisa breakout ya nggak menutup kemungkinan bisa ngejar 11.000-an. Oke, itu untuk saham Pani. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap sekian, terima kasih.